Selanjutnya ada latar belakang mengenai aplikasi nano pada bidang pangan. Nanoteknologi saat ini merupakan salah satu kunci teknologi untuk masa mendatang. Nanoteknologi ini memiliki potensi besar untuk memunculkan produk-produk dengan berbagai keunggulan dan juga manfaat lainnya. Salah satunya yaitu penerapan nanoteknologi dalam industri pangan. Nah, nanoteknologi dalam industri pangan ini dapat dikatakan relatif baru, tetapi penerapannya ini diperkirakan akan tumbuh dan berkembang cepat dalam beberapa tahun yang akan mendatang. Penerapan nanoteknologi industri pangan telah dicoba untuk memperbaiki rasa, warna, tekstur, konsistensi bahan pangan, meningkatkan daya serap, dan bioavailabilitas dari zat gizi, serta mampu memperbaiki sifat-sifat mekanis dan menjadi hambatan atau antimikroba dari bahan pengemas. Selain itu juga, nanoteknologi merupakan pengembangan sensor nano untuk deteksi kontaminan atau bakteri patogen, serta memperbaiki kemampuan telusuran. Nanoteknologi oleh IFST dan Morris didefinisikan sebagai sesuatu desain produksi dan penerapan dari struktur, peralatan, dan sistem melalui pengendalian bentuk dan ukuran pada skala nanometer, atau kreasi dan penggunaan material peralatan dan sistem yang mengeksploitasi peningkatan karakteristik dari struktur dan sifat-sifat bahan pada rentang ukuran nanometer, yaitu dalam ukuran 1 sampai dengan 100 pangkat min 9 meter. Ilmu nano atau nanoscience didefinisikan sebagai studi fenomena dan manipulasi material pada tingkat skala atom, molekuler, dan makromolekuler di mana karakteristik material tersebut berbeda dengan material yang mempunyai ukuran lebih besar. Selanjutnya ini ada aplikasi nano pada bidang pangan. Di sini saya mengambil literatur dari Mujahid dan kawan-kawan tahun 2017 dengan judul Uji Aplikasi Pupuk Berteknologi Nano pada Budidaya Tanaman Bayam Merah atau Alternanthera amoenavos. Budidaya tanaman bayam sejatinya memiliki banyak kendala di mana masih kurangnya pemahaman kebutuhan unsur hara tanaman ini. Unsur nitrogen dibutuhkan tanaman bayam untuk memenuhi pertumbuhan pada daun, batang, juga akarnya. Teknologi yang diterapkan pada penelitian ini yaitu pengembangan pupuk nano yang diharapkan dapat menjadi terobosan peningkatan produksi pertanian. Aplikasi pupuk nano Bravo Nature dilakukan pada dua fase pertumbuhan, yaitu fase perkembangan dan fase tengah, dengan perlakuan konsentrasi sebagaimana yang sudah tertera pada layar. Menurut hasil penelitian, pupuk nano Bravo Nature berpengaruh pada tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, relative growth rate atau RGR, dan leaf area ratio atau LAR, di mana penggunaan pupuk berteknologi nano ini menghasilkan nilai rata yang lebih tinggi pada 5 parameter tersebut. Tanaman bayam merah yang diaplikasikan dengan pupuk nano mampu menyerap nitrogen lebih banyak jika dibandingkan perlakuan biasa tanpa pupuk nano. Hasil uji regresi menghasilkan nilai koefisien korelasi antara peubah serapan nitrogen dengan bobot bayam merah yaitu 0,407, di mana hal ini berarti semakin besar daun tanaman, maka semakin besar kemampuan menyerap nitrogen oleh tanaman, sehingga bobot kering bayam merah semakin tinggi. Lalu untuk aplikasi nano pada bidang pangan selanjutnya ada dari pelapis nanokomposit yang berfungsi untuk pengawetan salak pondoh terolah minimal. Masalah utama dalam mengonsumsi buah salak segar adalah memerlukan waktu dalam penyajian karena harus mengupas buah salak tersebut. Mungkin untuk sebagian orang tahapan tersebut kurang disukai karena kulit salak ini bersisik dan tajam. Hal ini menyebabkan peluang pengolahan salak menjadi buah terolah minimal menjadi penting. Buah terolah minimal merupakan buah yang telah mengalami perlakuan pencucian, pengupasan, pemotongan, atau pengirisan. Hal ini bisa menyebabkan sebagian besar sel-sel di bagian permukaan buah menjadi terluka, yang mampu menyebabkan buah menjadi cepat rusak dan busuk, karena sel-sel yang ada di buah ini telah mengalami kerusakan. Salah satu perlakuan yang dapat diterapkan untuk melindungi dan menghambat kerusakan pada produk terolah minimal adalah penggunaan edible coating.
Nanokomposit dapat didefinisikan sebagai material multifase di mana setiap fase memiliki satu, dua, atau tiga dimensi yang kurang dari 100 nanometer. Studi terbaru menunjukkan bahwa nanopartikel yang terbuat dari oksida logam seperti nanopartikel zinc oksida ini memiliki toksisitas selektif terhadap bakteri E. coli dan S. aureus. Menurut hasil penelitian EDI tahun 2015, menyatakan bahwa pelapisan nanokomposit ini mampu mengurangi laju penguapan uap air dan proses penguraian senyawa-senyawa kompleks, sehingga dapat menekan laju kehilangan bobot buah selama penyimpanan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Lin dan Zhou pada tahun 2007, bahwa edible coating yang didukung dengan bahan polisakarida dapat juga berfungsi sebagai penghalang uap air, gas, dan zat terlarut lainnya. Pemberian pelapis nanokomposit pada salak pondok terolah minimal ini ternyata mampu mempertahankan kekerasan buah selama penyimpanan dan juga mampu menghambat pertumbuhan mikroba yang menyebabkan pelunakan atau kerusakan selama penyimpanan. Pemberian pelapis nanokomposit ini dapat mempertahankan mutu salak pondok terolah minimal selama penyimpanan hingga hari ke-14, sedangkan perlakuan tanpa pelapis hanya mampu bertahan hingga hari ke-8. Pemanfaatan nanokalsium tulang ikan nila pada beras analog dari berbagai macam ubi jalar. Produksi perikanan budidaya ikan nila mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ikan nila Orechromis sp sudah lama dikenal oleh masyarakat luas sebagai ikan konsumsi dan mengandung gizi yang hampir sama dengan jenis ikan air tawar lainnya. Tulang ikan mengandung kalsium yang tinggi yaitu 2% atau 20 gram per kilogram berat kering sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber kalsium alami yaitu untuk memenuhi asupan kalsium harian. Nanokalsium dan beras analog. Nanokalsium adalah kalsium yang dihasilkan dengan memanfaatkan teknologi nano sehingga sangat efisien dalam memasuki suhu tubuh karena ukuran yang super kecil mencapai 500 kali 10 pangkat 9 nanometer sehingga dapat terabsorpsi secara cepat dan sempurna ke dalam tubuh. Sedangkan beras analog merupakan sebutan lain dari beras tiruan atau artificial rice. Beras analog disebut juga beras cerdas karena adalah beras yang dibuat dari bahan non-padi dengan kandungan karbohidrat yang menyerupai beras pada umumnya. Pembuatan beras analog dilakukan dengan metode granulasi dan ekstruksi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mutu rasa beras analog sebagai pengganti beras adalah tekstur, pengembangan volume, dan nilai gizi. Hasil penelitian Anggraini pada tahun 2016 menyebutkan bahwa dari analisa keragaman didapatkan hasil perbedaan tepung ubi jalar berpengaruh nyata terhadap nilai kadar kalsium beras analog. Nilai kadar kalsium terendah terdapat pada beras analog ubi jalar kuning, yaitu sebesar 0,350% dan tertinggi pada beras analog ubi ungu yaitu 0,880%. Kadar fosfor tertinggi yaitu pada beras analog ubi ungu dengan kadar fosfor sebesar 0,780%. Hasil pengujian fosfor pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan hasil penelitian Indrasari pada tahun 2006 yang menunjukkan bahwa beras komersial IR64 mempunyai kandungan fosfor sebesar 3.500 ppm atau setara dengan 3,5%. Ubi jalar terbaik pada penelitian ini adalah ubi jalar ungu karena memiliki nilai hedonik, fosfor, dan kalsium tertinggi. Kesimpulannya, nanoteknologi dapat diaplikasikan pada industri pangan. Penerapan nanoteknologi industri pangan telah dicoba untuk memperbaiki rasa, warna, tekstur, konsistensi bahan pangan, bioavailabilitas dari zat gizi dan suplemen yang sehat, memperbaiki sifat-sifat mekanis sebagai antimikroba, dan pengembangan sensor nano untuk deteksi kontaminan atau bakteri patogen.